Kelompok 9, Hukum Acara Perdata, Upaya Hukum Banding, Dosen Pengampu Pak Suryanto Sio, SHMH. Pengertian banding. Menurut Yahya, pemeriksaan banding adalah upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan. Tujuannya, agar putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri diperiksa lagi dalam pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan tinggi. Hal tersebut sesuai pasal 87 KUHP. Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Banding menjadi salah satu upaya hukum bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama. Pasal 67 KUHP menjelaskan, pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum. Upaya banding ke pengadilan tinggi juga dapat diajukan oleh orang yang diberi kuasa terdakwa atau kuasa hukum. Alasan upaya hukum banding. Kesalahan hukum merupakan jenis dasar terkuat untuk mengajukan banding karena pengadilan banding yang meninjau kasus tersebut tidak harus mempertimbangkan apa yang dilakukan hakim pengadilan tingkat pertama. Pengadilan banding akan melihat hukum yang seharusnya diterapkan dan memutuskan apakah hakim pengadilan tingkat pertama melakukan kesalahan atau tidak. Tujuan upaya hukum banding. Pertama, memeriksa kembali fakta dan bukti yang telah dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat pertama. 2. Memberikan kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mendapatkan putusan yang lebih adil. 3. Meninjau ulang keputusan hakim berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dasar hukum. Banding diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBG untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Kemudian berdasarkan pasal 3 Junito, pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang BO 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Pertama, terdakwa berhak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepadanya. 2. Jaksa penuntut umum berhak mengajukan banding jika merasa putusan pengadilan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan atau jika ada kesalahan dalam penerapan hukum. 3. Pihak yang dirugikan. Selain terdakwa dan jaksa, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan juga berhak mengajukan banding dalam kasus perdata. Prosedur banding. Pertama, penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. 2. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera muda perdata pada meja pertama mencatat dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. 3. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Keempat, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. 5. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi sama nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Keenam, dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 hari. Upaya hukum banding melalui e-court. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan keberatan atau bantahan perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara, perdata atau perdata khusus atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 Perma nomor 7 tahun 2022. Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 Perma nomor 7 tahun 2022, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun persidangan secara elektronik dalam Perma nomor 7 tahun 2022 ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan keberatan atau bantahan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan atau penetapan dan upaya hukum banding.
Selanjutnya, upaya hukum dalam hal ini banding dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP, yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Kemudian, dalam hal permohonan banding diajukan secara langsung, panitera pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding yang selanjutnya diunggah ke SIP. Setelah itu, semua dokumen upaya hukum banding diunggah ke dalam SIP dan pemeriksaan berkas perkara dilakukan secara elektronik melalui SIP. Adapun pemeriksaan berkas perkara bagi pembanding atau terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik dilakukan melalui meja e-court. Kemudian, paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke pengadilan tingkat banding. Namun, patut dicatat bahwa setelah pengiriman berkas perkara, penerimaan memori banding dan atau kontra memori banding tidak dapat lagi dilakukan secara elektronik. Pembanding atau terbanding yang tidak memiliki e-court. Dalam pasal 17 ayat 2 dan 4 Perma nomor 7 tahun 2022 yang selengkapnya pasal 17 Perma nomor 7 tahun 2022 berbunyi sebagai berikut. 1. Jurusita atau jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan sidang atau pemberitahuan kepada para pihak melalui domisili elektronik pada SIP. 2. Dalam hal tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat. Ketiga, pemanggilan atau pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik. 4. Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak diketahui atau tidak terverifikasi, pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.